Memang ada juga pandangan yang seolah-olah saya mengistimewakan Korea. Ini perlu clear ya. Kalau halnya penempatan pekerja, diaturlah ada skema G2G. Nah, kalau Korea itu kan G2G, Mbak Yuni. Dari A sampai Z prosesnya ditangani oleh BP2MI. Nah, kalau P2P, private to private, yang Hong Kong itu private to private, Taiwan itu private to private. Itu ditangani oleh perusahaan, ya, perusahaan. Contohnya alurnya beginilah. Agensi di negara Hong Kong, ya, dia melakukan pembicaraan dengan perwakilan kita di Hong Kong, ya, itu kan Pak Gatot ya. Di sana ada job order misalnya, sekian, misalnya ada job order tahun ini di Hong Kong 1000 gitu ya. Dibicarakanlah itu dengan perwakilan Republik Indonesia. Kalau di Hong Kong KJRI, ini contoh ya. Itu BP2MI nggak masuk di situ nih, contoh nih. Nah, BP2MI masuk. Nah, nanti setelah clear tentang job order berapa, itu akan dibicarakan dengan agensi yang ada di Indonesia atau P3MI. Maka diikatlah perjanjian agensi Hong Kong dengan perusahaan di Indonesia, ya. Perjanjian kerjasama penempatan namanya PKP. Nah, ketika perjanjian itu sudah ditandatangani, job ordernya sudah diketahui, misalnya perusahaan A di Indonesia, dia punya jatah ya atau job order menempatkan 100. Maka 100 PMI itu ya, sebelum dia rekrut si perusahaan ini di Indonesia, dia harus mendapatkan surat izin perekrutan. Yang surat itu disebut SIP. Ya, SIP ini dimasukkanlah ke dalam Cisco P2MI. Nah, peran BP2MI baru muncul tuh. Dimasukkanlah surat izin perekrutan ke sistem BP2MI. Oke, perekrutan terjadi dan sebagainya. Nama-nama orang-orang yang direkrut calon pekerja nih oleh perusahaan tadi, 100 orang tadi, dimasukkan lagi dalam Cisco kita. Ya, Cisco kita. Kemudian tahapan berikutnya kan pelatihan sudah selesai, bukan oleh BP2MI ya, pelatihannya. Nah, kemudian nanti BP2MI masuk lagi setelah pendataan nama-nama pekerja, masuk lagi intervensinya di OPP, orientasi pra penempatan. Itu, Mbak Yuni. Iya. Ya. Kemudian setelah orientasi pra penempatan selesai, maka nama-nama pekerja migran itu beserta dokumen-dokumen, ya, kelengkapan-kelengkapannya, dia sudah memiliki surat keterangan medical check up, dia sudah memiliki paspor, dia memiliki visa kerja, dia memiliki perjanjian kerja, dia memiliki BPJS, itu dimasukkan dalam sistem kita. Dan yang memberangkatkan siapa? Perusahaan itu yang memberangkatkannya. Kalau BP2MI sejak A sampai Z, dimulai dari A sampai Z, itu ditangani oleh BP2MI. Sehingga pelepasannya pun dilakukan oleh BP2MI. Jadi jangan ada tanggapan, loh Pak Benny kenapa sih si Korea sampai dimanjakan begitu, Jepang ataupun misalnya Jerman? Ya karena karena penempatannya G2G. Saya juga mengusulkan kepada Naker, karena kewenangan tadi P2P lebih pada Naker ya. Saya mengusulkan kepada teman-teman Naker, termasuk kepada Ibu Menteri, Bu, pola yang digunakan oleh BP2MI dalam hal pelepasan itu kan, cobalah sampaikan kepada perusahaan-perusahaan agar mereka mengikuti pola BP2MI. Misalnya saat OPP pakai seragam. Nah sekarang udah pakai seragam nih, saya dengar OPP itu mereka. Dulu kan belang-belang aja tuh, nggak tahu di zaman Mbak Yuni dulu melihat PMI kalau berangkat OPP pakai apa? Baju belang-belang. Sekarang saya katakan dikasih rapi dong. Mereka ini kan orang-orang hebat, pakai seragam. Nah, walaupun belum mengikuti ya, pakai dasi, pakai kemeja putih, celana hitam seperti G2G. Tapi minimal udah pakai seragam nih. Perusahaan ini kaosnya apa, perusahaan ini seragamnya apa. Nah, saya sampaikan ke Naker, kalau perlu pelepasannya juga saya katakan seperti pelepasan yang dilakukan oleh BP2MI kepada G2G. Misalnya pakai jaket gitu kan, yang hadir para pejabat karena pelepasannya dari daerah tuh, yang di Surabaya, yang misalnya di Semarang ya, dari Semarang, kan bisa saya bilang ngundang gubernur, ngundang bupatinya, ngundang para anggota DPR-nya, ngundang tokoh-tokoh pentingnya. Nah artinya Mbak Yuni, BP2MI tidak memiliki kewenangan mengintervensi dalam penempat, lebih jauh ya, intervensi hal tadi, pencatatan,
mengeluarkan SIP, surat izin perekrutan, itu BP2MI. Melakukan OPP, itu BP2MI. Hal-hal lainnya itu tidak menjadi tanggung jawab BP2MI. Tolong diingat, perusahaan penempatan, sebentar, sedikit lagi aja. Perusahaan penempatan atau P3MI itu izinnya dari siapa? Izinnya Naker, bukan BP2MI. Kemudian pengawasan, ya pengawasan misalnya si perusahaan ini benar atau enggak, melaksanakan tahapan secara benar atau enggak, itu adalah kewenangan Naker, bukan BP2MI. BP2MI hanya bisa menyarankan hal-hal tadi agar mereka mengikuti pola penempatan G2G termasuk pelepatannya, agar lebih memberikan rasa hormat kepada PMI lah gitu. Oke, berarti kalau fast track, kemudian juga credential letter, itu sudah bisa digunakan juga oleh teman-teman yang berangkat melalui P2P gitu. Oke, berarti teman-teman selama ini selalu nih teman-teman komplain sama saya, kenapa Pak Benny selalu mengistimewakan. Nah, sudah dapat jawabannya ya, bukan Miss Yuni yang ngomong ya. Karena kemarin kalian komplainnya sama saya berani, ngomong sama Pak Benny kalian nggak ngomong. Jadi karena ada kecemburuan sosial pastinya, dan sekarang sudah dijelaskan bahwa bukan karena BP2MI membela yang Korea atau membela yang tempat mana, karena persetujuan G2G dan P2P. Jadi teman-teman jangan salah paham lagi. Pemerintah tetap harus memfasilitasi ya mereka yang ingin bekerja ke luar negeri, tapi memikirkan juga membuka lapangan-lapangan pekerjaan dalam negeri gitu Mbak Yuni ya. Betul. Oke, udah benar itu Mbak Yuni ya. Mbak Yuni udah benar itu, karena pastilah kalau ada lapangan pekerjaan dalam negeri terbuka luas, ya masyarakat kita kan akan lebih memilih bekerja dalam negeri ya. Keinginan bekerja di dalam negeri kan pasti ada, tapi ketika misalnya kembali menilai ya gaji, ya lagi-lagi beda kan. UMP di Indonesia misalnya di provinsi ya masih ada yang 3,5 juta ya untuk pekerja misalnya penata laksana rumah tangga, tapi di luar negeri kayak Hong Kong kan udah hampir 9 juta gitu ya, Taiwan hampir 10 juta, 9 lebih. Nah itu juga menjadi persoalan. Jadi saran Mbak Yuni itu tetap ya bagaimana membuka lapangan-lapangan pekerjaan, kemudian bagaimana juga standar gajinya ya. Tentu ya tidak jauh beda dengan ya bekerja di luar negeri.